Semangat pagi Ananda, selamat datang Ibu ucapkan untuk Ananda semua. Sudah banyak pertemuan virtual yang kita adakan. Mudah-mudahan Ananda semakin yakin bahwa pilihan Ananda jatuhkan ke STK IP PGRI Sumatera Barat adalah pilihan terbaik, terkhususnya memilih prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tidak bosan-bosan, Ibu akan selalu menyambut dan menyapa Ananda dengan penuh cinta karena telah memilih prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyambut Ananda dalam mata kuliah yang Ibu ampuh, yaitu folklore. Jadi selamat bergabung di kelas folklore. Ibu perkenalkan kembali, walaupun mungkin beberapa dari Ananda sudah kenal Ibu karena Ibu yang paling sering cerewet di grup. Jadi nama Ibu Samsiarni SSM HUM. Untuk perkenalan lebih lanjut, kita akan menggunakan Zoom meeting untuk pertemuan yang pertama. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menjelaskan kepada Ananda tentang RPS. Ini adalah hal baru bagi Ananda. Ibu yakin masih banyak di antara Ananda karena memang baru bergabung di perguruan tinggi, tidak atau belum mengenal apa itu RPS. Ibu akan menjelaskan RPS folklore dan tata tertib perkuliahan yang harus Ananda jalankan selama 1 semester ke depan bersama dengan Ibu. Jadi untuk perkenalan singkat, Ibu S1-nya dulu dari UNAN, Universitas Andalas, Fakultas Sastra dulu, tapi sekarang sudah berubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Untuk S2, Ibu bergabung dengan UI pada bidang ilmu susastra. Jadi S2 Ibu di UI. Mudah-mudahan S3 nanti Ibu bisa keluar, Ananda doakan semuanya. Kalau di prodi, Ibu dipanggil Ibu Eci. Jadi silahkan cari Ibu di prodi jika pandemi sudah berakhir. Kemudian juga bidang keahlian Ibu adalah sastra. Jadi Ibu mengampu semua mata kuliah sastra karena Ibu berasal dari bidang ilmu sastra. Untuk perkenalan singkat silahkan lihat e-learning. Di e-learning juga sudah cukup banyak informasi tentang Ibu. Kita lanjutkan saja ke materi. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan RPS mata kuliah folklore. Jadi RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Kalau rencana pembelajaran semester berarti semua kegiatan yang akan dikerjakan atau dilakukan selama semester berlangsung. Khusus untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah folklore. Ini RPS-nya Ibu tampilkan, dosen pembinanya Ibu. Tampilan RPS itu seperti ini, ada banyak informasi yang disampaikan di RPS. Dan RPS ini bisa Ananda download di e-learning kita. Ibu sudah buatkan tutorial mendownload RPS atau file. Jadi silakan Ananda pelajari dan silakan di-download karena kalau tidak di-download nanti Ananda susah mencari-cari atau membuka e-learning setiap mata kuliah berlangsung. Jadi di RPS itu ada nama mata kuliah, kode, SKS, semester, tim teaching, kota, koordinator, ketua prodi. Kemudian juga ada ini deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini apa sih atau apa yang akan dibahas di sini itu nampak di deskripsi singkat mata kuliah. Di mata kuliah folklore ini akan diisi dengan pengetahuan dan teori yang berkaitan dengan folklore Nusantara. Hal yang dilakukan mahasiswa adalah mendokumentasikan folklore yang ada di sekitar mereka. Secara lebih khusus, mata kuliah ini membicarakan tentang hakikat folklore, sejarah perkembangan, teknik pengumpulan dan pembuatan instrumen penelitian yang berkembang di Indonesia, kemudian bentuk-bentuk folklore serta penggolongan folklore berdasarkan pengaruh asing. Itu materi yang akan kita bahas dalam 1 semester ke depan. Ini adalah capaian lulusan prodi.
Jadi prodi itu mengharapkan Anda memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan, kemudian memiliki keterampilan umum, khusus, dan aspek pengetahuan. Sedangkan mata kuliah ini meminta Ananda mampu menjelaskan hakikat folklore, sejarah penelitian folklore di Indonesia, menjelaskan meneliti folklore lisan, menganalisis folklore lisan dan non-lisan, dan menjelaskan tentang pengaruh asing dalam folklore Indonesia. Adapun media yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini, kalau softwarenya mungkin kita akan memakai Microsoft PowerPoint, artikel, e-book, YouTube, e-learning. Nah, e-learning ini paling wajib ya. Kalau YouTube, Ibu memang sengaja mendokumentasikan kegiatan pembelajaran biar kalian bisa mengaksesnya berulang-ulang. Jadi, Ibu akan sering muncul di YouTube. Silahkan kalian akses YouTube Ibu, jangan lupa di subscribe biar dapat notifikasi apa saja yang Ibu bagikan nanti. Kemudian mata kuliah ini kena pengantar, belum ada prasyarat. Ini mata kuliah pertama kalian, jadi belum ada prasyaratnya. Di RPS juga akan kalian temukan bagaimana pembagian mata kuliah itu setiap minggu. Contohnya di minggu pertama kita perkenalan materi perkuliahan folklore itu, di mana Ibu akan jelaskan, ada bentuknya nanti, ada diskusi dan Zoom meeting. Estimasi waktunya biasanya tetap 2 SKS, 1 SKS itu 50 menit, jadi sekitar 2 jam kurang ya. Kita akan bertemu di virtual meeting. Apa yang Ibu harapkan di sana? Partisipasi aktif kalian dalam Zoom meeting, serta membagi pengetahuan dan sikap yang baik ya. Minggu kedua kita sudah masuk pada materi, yaitu tentang hakikat folklore dan sejarah awal, serta bagaimana nanti mata kuliah ini akan diajarkan. Ibu sudah cantumkan buku ajar di sini. Ibu sudah buat buku ajar bersama Ibu Lirahayu. Tapi kalian tidak perlu membeli buku dalam masa pandemi ini. Ibu sudah sediakan modul, jadi pelajari modul, download modulnya di e-learning. Setelah modulnya di-download, tentu kerjakan latihannya. Setiap pertemuan ada modul, ada 2 latihan yang harus kalian kerjakan. Latihan pertama itu dalam bentuk esai, itu pengayaan. Latihan kedua dalam bentuk pilihan ganda. Ini untuk membuat kalian semakin terbiasa membacanya ya. Jadi untuk tugas minggu kedua, kita akan tetap menggunakan media YouTube dan e-learning. Jadi langkah pertama yang harus Ananda lakukan ketika bergabung dengan kelas Ibu adalah membuka e-learning pas pada jam mata kuliah berlangsung. Langsung tindakan pertama yang dilakukan adalah mengambil daftar hadir. Setelah daftar hadir selesai, Ananda ambil, baru nanti ambil link YouTube. Kalau link YouTube Ibu sediakan di sana, atau silahkan upload tugas yang sudah dikerjakan kalau sudah ada tugas yang dikerjakan untuk minggu tersebut. Jadi RPS ini panduan di materi nomor 2 itu apa, atau di minggu kedua itu apa, akan nampak di RPS. Di pertemuan ketiga kita akan masuk sejarah penelitian folklore di Indonesia. Ada masa dahulu, masa kini, dan perkembangan ilmu folklore. Di sini juga kalian bisa baca nanti. Tugasnya bisa nanti kita akan buat dalam bentuk tugas kelompok, medianya e-learning dan YouTube. Jadi kalian akan banyak menonton YouTube kuliah dengan Ibu ya, karena Ibu ingin hadir, sekalian merasakan Ibu hadir menjelaskan. Salah satunya caranya di YouTube, dan kalau di YouTube semua bisa menonton, sedangkan di Zoom kadang kalian tidak bergabung karena jaringan dan lain-lain. Ibu jadi sedih kalau tidak semuanya mendapatkan apa yang Ibu jelaskan. Pertemuan keempat kita akan membahas tentang teknik pengumpulan folklore dan pembuatan instrumen penelitian. Jadi Ibu akan ajarkan kalian nanti, ini buku yang bisa kalian rujuk.
Kemudian di pertemuan kelima, bentuk-bentuk folklor lisan. Jadi bahasa rakyat, ungkapan tradisional kita akan belajar itu. Pertemuan keenam kita masih di folklor lisan, ada pertanyaan tradisional. Kemudian di pertemuan ketujuh kita sudah masuk ke sajak dan puisi rakyat beserta mite. Jadi pertemuan ke-8 kita UTS. UTS-nya itu bagaimana nanti Bu? Karena kita virtual atau daring, tetap UTS-nya akan dilakukan secara daring. Setelah UTS berlangsung, minggu ke-9 bentuk folklor yang dilakukan adalah masih folklor lisan. Kita akan membahas tentang dongeng. Jadi kelas Ibu ini akan sangat menarik. Kalian akan Ibu ajak ke masa lalu yang berusaha kalian lupakan. Kita akan belajar legenda lagi di pertemuan ke-10. Kemudian pertemuan ke-11 Ibu akan ajak kalian ke kepercayaan rakyat yang biasa kalian dengarkan, kenapa gak boleh duduk di pintu. Nah, ini folklor seperti ini akan kita bahas dan apa relevansinya dengan kehidupan sekarang. Kemudian di pertemuan ke-12 kita akan membahas permainan rakyat dan nyanyian rakyat. Hobi yang tahu beberapa lagu Nusantara itu akan sangat membantu nanti. Di pertemuan ke-13 kita masuk ke sastra Nusantara dan penggolongannya, ada cerita binatang, pelipur lara. 14 kita akan membahas epos Ramayana dan Mahabharata. Pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang hikayat. Serta pertemuan ke-16 kita akan presentasi tugas akhir. Tugas akhirnya apa Bu? Dalam proses berjalan akan Ibu ajarkan atau Ibu tentukan tugas akhirnya apa. Yang paling penting itu berhubungan dengan mendokumentasikan folklor di sekitar Ananda. Oke, ke pertemuan selanjutnya kita akan ujian akhir semester. Kemudian, karena Ananda sudah bergabung di kelas Ibu akan menggariskan beberapa peraturan yang harus Ananda pahami. Yang pertama yaitu mahasiswa mengambil daftar hadir di e-learning untuk setiap pertemuan. Yang kedua, mahasiswa minimal masuk 80% atau 13 kali pertemuan dari 16 kali pertemuan daring yang dilaksanakan oleh dosen. Kemudian mahasiswa harus mengumpulkan tugas pada jadwal yang ditentukan. Tugas yang tidak dikumpulkan tepat waktu akan mengurangi penilaian. Tapi jika Ananda tidak bisa mengumpulkan tugas dikarenakan jaringan dan lain-lain, silahkan komunikasikan dengan Ibu. Itu gunanya kita punya grup. Kemudian yang keempat, mahasiswa kalau kuliah dengan Ibu harus tetap rapi, sopan, dan berperilaku santun selama perkuliahan berlangsung. Contohnya, kalau Ananda mau pergi kuliah bagaimana dandanannya? Tentu rapi, pakai jilbab. Jangan sampai kalau tiba-tiba Ibu suruh berdiri ternyata di bawahnya pakai rok pendek atau pakai celana pendek. Jadi tetap rapi, seakan-akan kalian memang hadir di kampus tapi jarak saja yang memisahkan kita. Jadi persiapannya tetap harus maksimal. Kalau tidak, Ibu kan berpakaian nih, Ibu rapi ini memang ke kantor. Walaupun di rumah Ibu akan tetap berpakaian rapi karena Ibu mengset pikiran Ibu bahwa Ibu mengajar. Jadi kalau Ibu mengajar, Ibu tetap harus rapi. Kemudian yang paling penting karena kita tidak bertemu secara tatap muka, Ibu ingin kalian tetap jangan menciplak tugas atau plagiat tugas orang lain. Karena kalau kalian plagiat ini akan membuat sikap jujur kalian berkurang. Jadi Ibu berharap kalian tetap berusaha semaksimal mungkin mengerjakan sendiri. Oke, kemudian di dalam penilaian ada beberapa hal yang akan Ibu nilai. Pertama, sikap dan tata nilai itu besar nilainya karena bagi Ibu yang dikuliahi itu bukan sekedar otaknya saja tapi hatinya. Nah, jadi religius, jujur, amanah, disiplin, kerjasama, empati itu penting bagi Ibu. Jadi penilaian untuk sikap dan nilai itu akan tinggi. Kemudian untuk ujian tengah semester ada 10%, kemudian ujian akhir 15%,
pengetahuan umum 25%, pengetahuan khusus 25%. Ya, keterampilan khusus ya, keterampilan umum. Jadi rentang nilai tidak lagi sama dengan SMA. Kalau nilai di perkuliahan itu dapat A, Ananda itu kalau nilai totalnya itu di atas 80. 81 ke atas baru A. Kalau masih 80 ke bawah, Ananda di peringkat B. Nah, 65 sampai 55 itu C. 45 sampai 55 D. E itu di bawah 45. Jadi Ananda usahakan nilainya itu di rentang A dan B. Caranya bagaimana, Bu? Ya, dengan mengikuti semua peraturan, mengikuti semua perkuliahan dengan baik. Yakinlah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kemudian di dalam RPS yang paling bawah itu adalah ada bacaan wajib. Berarti bacaan wajib ini adalah beberapa bacaan yang harus kalian punya dan selalu kalian rujuk. Kemudian ada pendukung. Ibu sudah sampaikan di sini, nanti tinggal kalian klik saja ya. Kalian cari di internet juga, tidak apa-apa. Jadi itu untuk pengenalan RPS dan tata tertib. Ibu berharap semua yang bergabung di kelas ibu menjalankan dengan baik semua tata tertib yang ada. Dan ibu berharap kalian juga menikmati prosesnya dengan baik. Ibu yakin kalian akan dalam prosesnya akan mengeluh tentang bagaimana jaringan, bagaimana ini, tidak apa-apa. Kita manusia biasa, tentu mengeluh adalah bagian dari proses. Tapi yang paling penting tak boleh menyerah. Jika ada kendala yang berarti dan tidak bisa kalian selesaikan, laporkan ke ibu. Itu gunanya ibu sebagai pengampu mata kuliah. Jangan sampai komunikasi kita terputus. Nah, gunakan media sosial. Tak bisa melalui WA, email ibu. Ada email ibu di e-learning. Tak bisa email, titip ke teman. Tanyakan, Bu, mohon maaf ini tak bisa ini. Selalu ada jalan jika kalian kemudian percaya jalan itu bisa ditempuh. Hidup adalah bagaimana kalian menikmati prosesnya. Ibu yakin kalian generasi hebat. Generasi yang lulus dalam masa pandemi ini adalah orang-orang yang tahan banting. Bayangkan, belum ada generasi ibu tak merasakan bagaimana sulitnya sekolah dalam masa pandemi. Nah, kalian adalah orang-orang hebat. Kalau orang-orang hebat adalah orang-orang yang tidak akan pernah menyerah oleh keadaan. Kalian adalah pejuang. Ibu sangat bersemangat ketika kalian datang, Bu, kita zoomnya di mana, Bu? Ya Allah, kalian adalah generasi hebat, calon-calon pemimpin bangsa. Karena itu ibu menaruh harapan besar bagi kalian. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah kemudian merasa tidak mampu. Karena ibu yakin sudah sejauh ini kalianlah generasi yang terbaik, yang mampu bertahan, kemudian juga masih mampu kuliah dalam masa-masa yang sulit ini. Yakinlah Tuhan tidak menciptakan kesulitan yang tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita terima. Tuhan tahu kemampuan kita, makanya kita adalah generasi yang diberi cobaan COVID-19. Jadi nikmati saja. Ibu berharap kalian semua sehat di rumah. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan.